Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku membacakan untuk pick a card karma dia yang sudah menyakitiku. So di sini akan ada 2 deck, kalian bisa pilih deck yang mana saja kalian suka. Difikirkan orangnya, dibayangi. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku berikan melalui tarot ini. Tetap mintanya kepada Allah ataupun Tuhan kalian masing-masing ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku kasih kalian waktu 3 menit. Deck 1, deck 2. Oke. Oke, kita mulai ya. Aku akan pilih Allahu Akbar. Pilih deck 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan energi dia. Ini bisa cepat atau lambat, jadi jangan dipaksakan. Ya. Energi dia. Wow, 6 of Swords, 7 of Swords, the 4 of Swords. Oh, kalian bisa berdealing dengan air sign and the water sign. Gemini, Libra, and Aquarius, or Pisces, Scorpio, or Cancer. 6 of Swords, 7 Swords, and 4 Swords. Energi dia ini dihantui rasa ketakutan ya. Perjalanan hidupnya ini penuh dengan hal-hal negatif. Pemikiran yang narsis dan tidak memakai hati. Banyak sekali pengkhianatan yang terjadi ya, perjalanan hidupnya penuh dengan ketakutan dari topeng yang mereka pakai ataupun orang-orang sekitarnya dia memakai topeng juga, sehingga dia takut banget ya, takut dibohongi, takut dijahati, pokoknya perjalanan hidupnya dia itu penuh dengan rasa takut ya, takut akan kejahatan yang mereka hadapi. Di sini aku lihat the Queen of Pentacles and the 9 of Swords, dan juga ada the Tower. Seseorang yang menerima tentang kekalahan, tentang kehancuran, yang setiap malam dihantui ya tentang kegagalan, menerima
Di sini dia juga takut ya akan karma dari apa yang kamu terima, yaitu dia takut mengalami kehancuran. Oke, kita lihat situasinya dia saat ini. Situasi dia saat ini ingin kembali sama kamu sebenarnya. Ya, the Two of Wands, the Queen of Pentacles. Ingin kembali sama kamu, ingin merajut kasih lagi, ingin adanya perjalanan, ingin mencari partnership seperti kamu lagi. Dia bermimpi tentang kamu, dia stalking kamu, kehidupannya penuh dengan pengkhianatan, tapi dia juga hianati komitmen dengan kamu, dia hianati kebaikan kamu. Keberuntungannya dia keblok, ya, keuangannya. Dan the journey hidupnya dia keblok setelah kamu mengendingkan hubungan ini. The Queen of Swords, the Three of Wands, Ace of Pentacles, and the Two of Swords. Energi dia dan situasinya dia ingin bepergian ya, traveling, tapi dia juga ingin datangin kamu. Tapi dia terhianati terus ya atas dua pilihan. Kita lihat karma untuk dia yang telah menyakitiku. Ten of Swords. Kutukan, sakit hati, kesedihan, bahkan juga bisa kematian, terbunuh dengan pikirannya dia sendiri. Dan ini juga efek dari kegelapannya dia sendiri. Terbunuh atas perbuatannya, terkhianati terus-menerus, bermimpi buruk tentang kamu yang sudah sukses, dan dia stalking kamu, ya. Dia takut kamu lebih sukses dari dia. Ya, dia ingin mempertahankan lagi kembali ke kamu nanti. Aku lihat dia akan coba untuk mengejar kamu ya di sini. Kita lihat ya. Ada rasa takut yang berlebihan ketika dia menyadari bahwa kamulah pemenangnya. Lambat tapi pasti. Dan ya, dia meninggalkan kamu demi keuangan. Dia sadar hal itu. Mengendingkan komunikasi kamu tanpa ada alasan demi keuangan, demi hubungan baru. Dan kamu nerima-nerima aja atas keputusan dia. Walaupun ini sakit buat kamu gitu ya, kamu sadar. Tapi di sini malah kamu yang sukses meraih apa yang dia inginkan. Tentang keuangan, tentang kesuksesan, malah kamu yang diberikan. Tapi memang lambat ya energinya. Jadi kayak karma baiknya dia tuh buat kamu. Two of Cups, Eight of Cups, the Five of Wands.
bimbang, ragu atas percintaan, menjadi konflik batin tentang masa lalu yang membuat dia dihantui rasa bersalah. Dan dia mendapati karma dari perjalanan pengkhianatannya dia. Dia terkhianati lagi ya oleh pasangan hidup, dan juga melihat kamu lebih baik, lebih mapan, lebih sukses. Dan dia sudah berpikir untuk komunikasi sama kamu, tapi belum bisa dia lakukan karena dia melihat kamu sudah banyak berubah. See? The bottom of the deck ada Ace of Wands, the Nine of Pentacles, the Three of Swords. Justru kamu yang bangkit. Kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri, membangun kehidupan kamu yang baru. Dan aku lihat di sini kamu lebih semangat, lebih energetik setelah tersakiti. Ya, lambat tapi pasti sukses kamu raih. Orang yang telah menyakiti kamu, karmanya terkhianati terus ya kebahagiaannya dia. Jadi gini, ketika dia bahagia dengan pilihannya, dia akan dikhianati lagi. Jadi ketika dia cinta-cintanya dengan itu orang, pengkhianatan akan terjadi. Ya. Dan ketika dia lagi senang, walaupun sedikit, lagi happy sedikit aja, ya dia akan dikhianati oleh pasangannya. Karena itu adalah perbuatan dia ketika dia sama kamu. Ketika kamu lagi sayang-sayangnya, ketika kamu lagi menanti, ketika kamu lagi berharap suatu komitmen yang lebih serius ataupun lebih panjang, malah terkhianati demi kebahagiaan dia di dekat dia. Dan sekarang ya pengkhianatan yang terjadi karena apa yang dia tanam terhadap kamu, kini dia panen. Menunggu waktu untuk bisa komunikasi jujur sama kamu, semua butuh waktu. Dan kini kamu sudah banyak berubah. Kamu belajar sabar menerima pengkhianatan yang dia buat, karena dia mencari jalan pintas untuk meraih kebahagiaannya untuk masa depan. Tapi kini berubah, berbalik. Kesuksesan yang dia tunggu kini kamu raih, kamu panen, kamu hasilkan. Perjalanan hidupnya dia, karena dia berpindah-pindah hati mencari pasangan ya. Pada akhirnya dia terkhianati dan dia mimpi buruk juga. Ya, atas kutukannya dia sadari ini adalah dari kebaikannya kamu. This is Cupid one. You have already met the romantic partner you seek. Jadi dia menyadari ya, setelah berpisah ataupun break up dari kamu, kamu adalah yang terbaik pasangan buat dia. Dan dia menyadari juga kalau kamulah yang bisa membawa dia ke dunia romantisan yang membuat dia terpana. Tapi dia hianati. Release your ex. The time has coming to clear your energy and deception soulmates. Dia lakukan kepalsuannya tentang koneksi soulmate. Bisa dengan
orang yang dia jalani saat ini atau dengan kamu masih bersama. Menyadari kalau kamulah yang terbaik dan dia baru berpikir bahwa energi yang selama ini dia miliki, ya kayak energi keberuntungan, energi hoki, energi auranya gitu ya, yang positif itu dari kamu. Dia baru sadar lelah rasanya sekarang tanpa kamu. Aku lihat aja seperti itu. Dan banyak sekali kebohongan yang dia jalani sekarang. Actionnya untuk mencari soulmate baru, ya, kepalsuan. Sehingga apapun yang dia jalani penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebohongan. Apa yang harus kamu lakukan? Oke. Aku akan coba lihat. Karmanya adalah terhianati oleh perbuatan dia sendiri. Ya, melangkah jauh bagaimanapun dia akan tetap terhianati. Bahagia sedikit dia langsung dikhianati. Apa yang kamu harus lakukan? The Tower. The Hierophant. Page of Swords and the Knight of Cups. Kamu harus bijak, ya, belajar dekati Tuhan lagi dan hancurkan yang memang sudah hancur. Jangan dipertahankan terus-menerus. Dan kamu harus belajar bijak, lebih mendalami spiritual kamu, dekati Tuhan. Itu sebagai kunci kebahagiaan kamu. Dan kamu harus hati-hati dalam memilih ataupun berucap ataupun bertindak. Ya, awali dengan kejujuran dan belajar menghancurkan kemunafikan kamu. Di sini kamu akan menghadapi dua pilihan, orang lama dan orang baru. Ya, the Two of Pentacles. Jangan sampai bimbang, jangan sampai ragu, karena aku lihat ada seseorang yang menyukai kamu dan menanti kamu, menunggu. Tapi ingat, kamu harus belajar dari kehancuran kamu di masa lalu, ya. Dan karma dia adalah menyadari kamu mantan yang terindah, tapi dia saat ini sedang membangun kisah kasih dengan seseorang dengan kepalsuan. Setiap kebahagiaan dia, mau sedikit bahagia juga akan terhianati terus. Dan dia merasa lelah, capek, ya, dan merasa bosan atas karmanya dia sendiri. Keinginan dia untuk sukses dan meraih kebahagiaan justru kamu yang menghasilkan. Ya, kamu raih di sini. Karena ini adalah hasil dari pengkhianatannya dia, dan dia sudah sadari hal itu. Banyak hal yang dia takutkan ketika dia coba untuk memulai hubungan baru dengan siapapun, akan ada pengkhianatan terus. Oke. So, aku harap ini bisa resonate buat yang nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat energi dia. Five of Swords.
The Lovers, the Devil, Three of Pentacles. Situasinya dia penuh kelelahan, penuh kemarahan tentang cinta. Banyak sekali kekalahan yang dia hadapi. Dia tidak merasa bahagia di sini ya guys. Mencoba memadu kasih dengan siapapun. The Lovers, karena ada Three of Pentacles. Energi dia ini masih ingin berselingkuh karena dendam tentang cinta. Kehilangan seseorang. Kehilangan masa depannya dia. Karena hadirnya orang baru. Coba untuk bisa mengendalikan sebuah komitmen dari percintaan dia, terutama dengan triparty. Lelah dengan egonya, tapi dia tetap berselingkuh dengan siapapun untuk kepuasan dirinya, dan masih dalam energi negatif ya, Black Magic, yang menutupi tentang ketulusan cinta. Yang dicari hanyalah fata morgana, mengikuti egonya untuk bisa melakukan perselingkuhan untuk seksual. Kita lihat situasinya dia. Iya, itu Pentacles and Three of Pentacles, the Five of Pentacles and the Page of Pentacles, the Four of Swords. Waalaikumsalam. So, kalau aku lihat ya, dia kehilangan masa depannya, dia kehilangan kesabaran atas hasil. Ya, dia sadar banget sebenarnya sih. Bahkan sebagian dari dia ini kehilangan pekerjaan ya, karena the Ace of Pentacles-nya dan the Four Swords, the Page of Pentacles. Jadi kehilangan kesabaran, kehilangan masa depan, dan ya dia merindukan tentang hubungan baru, tapi selalu dengan perselingkuhan. Situasinya dia memperbaiki tentang komitmen, coba untuk menghasilkan lagi komitmen. Tapi kalau aku lihat situasinya dia selalu ada orang ketiga terus ya, karena energinya itu ego banget. Tapi lambat laun memang situasi dia coba untuk memperbaiki egonya ya, tapi butuh waktu lama, nggak bisa dipaksakan, dan dia menjalin asmara dengan siapapun. Kenapa? Karena untuk keuangan, untuk kestabilan hidupnya, dan dia dendam tentang komitmen. Jadi dia ini punya masalah pribadi kayaknya ya tentang percintaan. Bisa saja dari traumanya dia di masa lalu ya. Di sini aku lihat dia kehilangan predikatnya dia, ataupun nama baik dia ya tentang percintaan. Dan aku lihat juga dia lelah menjalani percintaan yang tidak ada kepastian sebenarnya, tapi dia tertutup karena mata batinnya itu dari Black Magic, dari orang ketiganya, ataupun dari egonya ya. Di sini ketutup oleh darkness
kita lihat karma untuk dia yang telah menyakitiku, dibayangi orangnya. Jadi dia menjalani hubungan juga nggak ada komitmen yang pasti ya, penuh dengan energi negatif, bahkan juga perselingkuhan selalu terjadi. Sebenarnya dia pusing gitu loh, tapi mau nggak mau karena ego dan nafsunya ini loh yang besar. The Queen of Swords, karmanya akan terbongkar keburukannya. Dia ingin memperbaiki tentang keputusannya, dia lelah dan takut juga ya. Jadi karmanya dia ya akan ada suatu pemutusan, keadilan. Nanti kita lihat keadilan apa ya. Jadi dia gelisah, stres karena melihat kamu sudah bisa memiliki keputusan juga, mengendingkan hubungan yang selalu diperbaiki tapi selalu ada perselingkuhan. Ini membuat dia marah, dendam tentang komitmen karena udah nggak bisa lagi mengatur kamu. The Knight of Wands, the Hangman, and the Five of Wands. Itu sword. Jadi dia dihantui tentang drama terus menerus, dari petualangannya dia, dari kesenangannya dia ini tidak ada hasilnya ya. Jadi apapun yang dia lakukan selalu gagal dan gagal, dan penuh dengan kebencian, fitnah ya. Dan dia dendam sama kamu nih karena melihat kamu sudah bisa mengambil batasan. Four of Wands, sih stres memikirkan. Jadi gini, ketika dia meninggalkan hubungan kamu, dia lari dengan orang lain, yaitu dengan penuh marah, dendam, nafsu ya, karena dia melihat kamu sudah bisa memperbaiki diri kamu ya, mengambil keputusan sendiri. The Death, energinya dia tuh bisa saja mati rasa ya. Jadi kayak dia melampiaskan ke orang lain dengan brutal gitu ya, dengan bebas banget, tapi rasanya udah nggak ada karena dia meninggalkan hubungan dengan kamu yang penuh dengan sakral, penuh dengan janji Tuhan, penuh dengan kebahagiaan. Page of Swords, dia memantau kamu, stres karena melihat kamu sudah bisa mengambil keputusan sendiri dalam hidupmu. Bahkan dia melihat kamu sudah obsesi dalam sebuah bisnis. Ini membuat dia marah, dendam, dan akhirnya dia mati rasa dengan orang-orang yang dia jalani sekarang. Six of Pentacles, keinginan untuk kembali ke kamu tuh ada ya, tapi lambat. Ingin menjalin lagi dengan kamu. Justru di sini kamu mengendingkan hubungan triparty yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan kegelapan. Dan dia ingin ada perubahan, yaitu memperbaiki lagi hubungan ini dengan kamu. Pusing rasanya untuk kembali ke kamu pun, kamu sudah mempunyai kontrol sendiri.
Ten of Swords, Nine of Wands, Two Sword. Yang nomor 2 ini, kamu bisa berdealing dengan air sign and earth sign. Atau siapapun. Ya, bisa dengan Gemini, Libra, Aquarius, and Capricorn. Karma yang dihadapi adalah Nine of Wands, the Queen of Swords, and the Ten of Swords. Dia stres kembali ke kamu ya. Nggak tahu harus bagaimana. Dia menyimpan keinginan untuk kembali ke kamu. Ada keinginan. Tapi ya dia tahu dia nggak bisa lakukan hal itu. Karena dia telah mengkhianati hubungannya dengan kamu. Menghadirkan orang ketiga. Dan kamu lebih fokus tentang bisnis kamu di sini. Jadi dia hanya bisa memantau kamu. Karmanya adalah depresi atas perbuatan dia sendiri, dan dia menyimpan perasaan tentang kamu, menyimpan kejujuran dari kamu. Dan aku lihat memang banyak sekali hal yang harus dia perbaiki. Ya, banyak sekali hal yang harus dia perbaiki. Dan di sini memang dia obsesi banget memulai kehidupan baru, tapi ingin kembali dengan kamu. Perasaan dia telah mati dengan hubungan dia yang sekarang. Dia menginginkan kamu banget sebenarnya, tapi dia tahu dia harus bisa mengendingkan karma ini sendiri. Sebagian dari dia ini ada yang dipecat ya karmanya, dan dia selalu memulai kehidupan dengan orang lain karena demi keuangan. Pada akhirnya dia stres sendiri, terkhianati. Ketika dia terkhianati atau hampa, dia mengingat kamu. Di sini aku lihat keinginan untuk kembali ke kamu memang ada sih, tapi nggak bisa dia lakukan karena keblok ya. Dan dia coba untuk ngeblok keinginan dia kembali ke kamu karena dia tidak siap menghadapi kenyataan hidupnya dia. Ya, harapan dan cita-citanya dia untuk kembali ke kamu dia blok sendiri. Karena dia nggak bisa menerima kenyataan kamu lebih sukses, kamu lebih baik. Keinginan untuk kembali ke kamu ada, dia bermimpi tentang kamu. Kamu sudah bahagia dengan duniamu. Dan dia juga depresi tentang kejujuran dia sendiri. Jadi dihantui rasa bersalah yang berkepanjangan. Deceptions. Someone is wearing a false self mask in this relationship and release your ex. God, guys, you are the best for them. Kepalsuan yang mereka pakai topeng di hadapan kamu sehingga kamu memiliki kekuatan untuk mengendingkan hubungan ini. Dia baru sadar kamu adalah energi terbesarnya dalam hidup dia. Stay optimistic about your love life. This is could be the one. Dia baru menyadari. Dia coba untuk positive thinking aja ya tentang energi ini, tapi dia nggak bisa membohongi perasaan dia. This is could be the one. Kamulah yang terbaik. Romantic
ya partner yang memiliki energi besar dalam hidup dia. Kebohongan yang dia buat sendiri, dia harus optimistik menjalani hidupnya dia sendiri, dan dia harus bisa berpikir positif tentang energi besar kamu yang memberikan suatu emosional buat dia. Karmanya dia, ya dia menyimpan perasaan bersalah tentang kejujuran dengan kamu, tapi dia tidak bisa melakukan apapun karena aku lihat di sini dia selalu membangun hubungan dengan orang lain demi keuangan dan juga demi image. Keinginan untuk bersama kamu itu ada. Dia memantau kamu, mempelajari, ya, dan dia coba untuk memperbaiki keuangannya dia sebelum kembali ke kamu. Tetapi energinya dia ini ya tidak merasakan kepuasan nikmat lagi. Kenapa? Karena yang aku lihat dia meninggalkan hubungan kamu yang begitu bahagia, begitu berkah demi kepuasan sesaat atas seksual. Pada akhirnya, ini efek dari ilmu hitam bisa ya, pelet. Pada akhirnya ini bisa dengan kematian ataupun dengan kehampaan. Jadi apapun yang dia lakukan dengan orang yang dia selingkuhi sekarang, ini tidak ada rasa bahagianya dan gak akan pernah puas. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and no skip iklan. Bantu channel aku berkembang, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.